Shalom anak-anak kelas 8C. Halo. Bisa dengar suaranya Miss? Oke. Thank you responnya. Silahkan buka kameramu sejenak. Ya, sekalian Miss absen untuk pelajaran matematika. Ataupun kalau misalnya kameranya bermasalah bisa kasih reaksi jempol. Hai Elda. Jeremy, Angie, Adele, Angie, oke, Tania, Alicia, Aurel, Stephen, Wulan, Alisa, Edo, oke, sudah Jerem, Kenson, silahkan kasih halo Gaby, Sheila, Gilam, Kenson, Darren, silahkan kasih responnya. Sevilla ya, Alexis, Niel, dan Kennedy. Alexis, Niel, dan Kennedy, silahkan beri respon. Oke, thank you. Alexis? Ya, oke, baik. Satu orang yang belum hadir di sini, sebentar, Miss cek. Ya, Kristo sedang sakit ya, tapi dia akan berusaha dengar. Mungkin kalau dia tidak join berarti dia sedang istirahat karena sedang sakit. Oke, mohon permakluman untuk semuanya ya. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam kelas matematika ya Bapak. Ya Bapak, setelah anak-anakmu akan belajar mengenai materi panjang busur maupun juga luas juring, kiranya Engkau berkati sehingga apa yang kami bahas hari ini anak-anak boleh pahami, boleh mengerti, anak-anak boleh semangat untuk berlatih, untuk belajar sehingga bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam kasih-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, mungkin sebelumnya tadi pagi Miss lupa ya. Kemarin diperingati sebagai Hari Kasih Sayang ya. Nah, selamat Hari Kasih Sayang untuk semuanya, selamat Hari Valentine. Miss harap kasih sayang itu selalu diberikan setiap hari ya, bukan hanya satu hari yaitu hari kemarin aja, tapi setiap hari, setiap saat kepada keluarga, teman-teman maupun orang sekitar kita. Marilah kita lebih mengasihi lagi ya. Oke, untuk yang minggu lalu masih ingat apa yang Miss bahas minggu lalu? Ada yang masih ingat? Halo, apakah suaranya Miss tidak terdengar? Oke, minggu lalu itu kita sudah belajar, Miss sudah bahas tentang soal uji kompetensi 2 ya. Uji kompetensi 2 tentang lingkaran tali busur, ya, perpotongan tali busur, kemudian sifat-sifatnya, sifat segi empat tali busur. Nah, untuk hari ini misalkan bahas contoh soal yang halaman 44 nomor 8 dan 9 ya. Yang nomor 8 sudah Miss bahas belum ya? Yang nomor 8 ada yang ingat? Coba lihat catatannya atau bukunya. Sudah ya. Berarti tinggal nomor 10 ya. Oke. Nah, ini yang lalu nomor 8. Ini nomor 8, jadi cari dulu X-nya berapa, lalu nilai Y-nya berapa. Menggunakan sifat segi 4 tali busur, yaitu sudut yang berhadapan kalau dijumlahkan sama dengan 180.
Jadi ini cari X-nya dulu. Dikerjakan secara aljabar ya, seperti menyelesaikan PLSV, persamaan linear satu variabel. X dan Y, kalau sudah dapat, ingat Y-nya dikalikan 2 dulu, baru nanti 51 dikurangi 2, hasil dari 2Y. Itu. Kemudian, untuk yang nomor 10, ada yang sudah coba di rumah? Yang nomor 10, ada? Ada yang udah coba? Belum? Bingung? Nah, untuk yang nomor 10, mungkin pas master ya. Nah, untuk yang nomor 10, diketahui lingkaran ini dengan titik pusat O ya. Kemudian di sini ada tali busur ED. Ada juga tali busur AB. Nah, tali busur ED diperpanjang keluar lingkaran dan tali busur AB juga sehingga bertemu di titik C. Jadi yang ditanyakan di sini adalah perpotongan dua tali busur ya yang berpotongan di luar. Yaitu sudut BDC yang ini ditanya. Yang diketahui apa? Yang diketahui ada besar sudut AOE ini 112. derajat. Ya, segini itu 112 derajat. Lalu sudut BOD 48 derajat. Nah, ini 48 derajat. Nah, perhatikan bahwa sudut BCD, ini yang ditanya, ya, sudut BDC yang ditanyakan ini menghadap busur AE, ya, menghadap busur AE. Nah, sekarang sudut pusat yang menghadap busur AE adalah sudut AOE 112 itu. Lalu di belakangnya sudut 112 ada sudut 48. Sudah diketahui. Jadi tinggal langsung mencari sudut BCD, ukuran sudutnya. Gimana caranya? Dengan mencari selisih sudut pusat AOE. Itu berarti dikurangi dengan sudut BOD, ukuran sudut BOD. Nah, kita bisa langsung mencari sudut BCD itu. Lalu nanti dibagi 2. Ada yang udah ketemu? Coba kalian hitung. 112 derajat dikurangi 48 derajat lalu dibagi 2. Iya, betul ya. Ini hasilnya 64, lalu dibagi 2 sama dengan 32 derajat. B ya jawabannya. Oke, itu untuk yang nomor 10. Silahkan dicermati, coba ditulis, dihitung ulang. Di mananya nggak ngerti, silahkan tanya. Nah, jadi kita mau pakai untuk menentukan ukuran sudut hasil perpotongan dari perpanjangan dua tali busur. Itu kita harus tahu sudut pusatnya. Ukuran sudut pusat dari busur yang menghadap
atau sudut busur yang di hadapan sudut yang ditanyain. Dan sudut pusat yang di belakangnya. Gitu ya. Jadi dilihat ke situ. Kalau busur AE berarti sudut pusatnya AOE. Terus di belakangnya itu ada ini, busur BD, berarti sudut pusat BOD. Cari selisihnya, angka yang besaran dikurangin angka yang kecilan, terus dibagi 2. Nah, ini pasti positif ya. Ukuran sudut itu selalu positif, tidak ada yang negatif. Nah, untuk uji kompetensi 2, ada yang ingin ditanyakan? Soal-soal di uji kompetensi 2. Mungkin ada yang sudah mencoba nomor berapa gitu, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, untuk yang nomor 7, perhatikan gambarnya. Untuk nomor 7 itu tali busurnya membentuk segitiga sama kaki ya. Kenapa tahu sama kaki? Karena itu ada tandanya. Sebentar. Gambar lingkarannya pakai ini aja ya. Oke, ini lingkarannya. Kemudian ada segitiga sama kaki di dalam situ. Ya. Jadi ini lingkaran O dengan tali busur PQ, QR, dan RP atau PR. Nah, di situ tandanya ada tanda seperti itu ya, di garis PR dan RQ berarti garis PR dan RQ itu adalah sama panjang. Ya, berarti menunjukkan segitiga sama kaki. Lalu yang ditanya, diketahui sudut PRQ, namanya kebalik nih, PQR. Sebentar, Q-nya di sini, R-nya di sudut yang diapit oleh kaki yang sama panjang. PRQ 82 derajat. Nah, ini ya, 82 derajat. Berarti bagaimana cara menentukan ukuran sudut POR? Ada yang punya ide? Nah, segitu 82 derajat. Berarti kalau untuk segitiga sama kaki, kalau sudut yang diapit oleh sama kaki itu adalah 82 derajat, bisakah kalian mencari kaki sudut segitiga sama kakinya? 180 derajat dikurangi 82 derajat, hasilnya berapa? 98 derajat. Lalu berarti karena ini segitiga sama kaki, berarti kan sama ya sudutnya. 98 derajat dibagi 2. Sama dengan 49 derajat. 45 tambah 4 ya. 49 derajat ya. Berarti ini sudutnya 45 derajat. Sudut R PQ 45 derajat, sudut R QP juga 45 derajat. Nah, kita sudah dapat sudut keliling, ya kan? Ini juga 45. Nah, yang ditanya sudut POR itu menghadap busur PR. Ya, menghadap busur PR. Berarti kita harus cari sudut keliling yang menghadap busur PR, yaitu sudut PQR. Nah, udah dapat sudut PQR-nya. Sorry, ini 49 ya, bukan 45. 49 derajat.
sesuai yang kita dapat tadi. Nah, jadi 49 kali 2. Itulah besar sudut POR. Yaitu 98 derajat. C ya. Jadi apa yang diketahui, kemudian kamu lihat kira-kira konsep mana ya yang dipakai, sifat yang mana ya yang dipakai untuk menyelesaikan ini. Yang nomor 9 ya, oke, kita akan bahas nomor 9. Nah, itu yang nomor 8. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak dari yang lain? Jadi gunakan konsep segitiganya yang sudah kamu pelajari waktu kelas 7, ya kan? Terus konsep sudut dalam segitiga, lalu sudut pusat, sudut keliling yang kita pelajari saat ini, ya. Jadi yang kamu pelajari dari SD sampai sekarang itu nyambung, nah harus bisa dipahami untuk bisa naik ke kelas selanjutnya, ya. Untuk akan digunakan selalu untuk kelas yang lebih tinggi, konsep dasar. Oke, nomor 9, tunggu dulu. Yang nomor 7 siapa yang bisa paham? Ada bayangan? Nomor 7, silahkan angkat jempolnya. Bagi yang bingung boleh kasih reaksi bengong. Ini 2 orang, 3 orang aja yang respon miss nih. Ada yang bengong, ada yang ketawa, ada yang jawab ada, bisa. Elda gimana maksudnya itu Elda nih? Kalau bisa silakan kasih jempol, kalau bingung boleh kasih respon bengong. Jadi yang nomor 7 itu apa tadi? C. 98 karena POR. POR yang ditanya sudut pusat. Berarti itu 98. Yang ini ya, C. Jadi sampai ketemu sudut pusatnya. Nih, pennya masih nggak tahu kenapa. C ya. 49 itu sudut PQR. Ukuran sudut PQR. Udah? Udah lagi yang ditanyain? Udah, kita lanjut yang nomor 9. Yang nomor 9 itu besar sudut APC. APC itu adalah sudut pusat ya nak. APC adalah sudut pusat. Jadi yang ini gambar dulu lingkarannya. Untuk yang nomor 9. Lalu di situ ada segi 4 tali busur ya. Segi 4 tali busur. Lalu A, B, C, D.
Oke, kurang lebih itu gambarnya. Kita kasih nama dulu. Oh, sorry ya. Ini rupanya pendek. Nah, biar mirip ya dengan yang di buku setidaknya. A, B, C, D. Nah, kira-kira konsep apa ya yang bisa kita gunakan untuk contoh soal ini, atau untuk soal ini? A, B, C, D, kemudian titik pusatnya titik P. Nah, ini yang ditanya adalah sudut pusat ya, APC. Sedangkan yang diketahui sudut keliling ABC itu 96 derajat. Nah, untuk tahu sudut pusat APC kan harus tahu sudut kelilingnya ya. Yang menghadap busur AC sudut keliling ADC. Itu harus dicari tahu pertama. Ada yang punya ide? Bagaimanakah caranya? Pakai aljabar, betul? Ya, sama dengan 180 derajat. Nah, jadi sudut yang berhadapan ini kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Ya, ukuran sudut ADC ditambah ukuran sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sifat dari segi 4 kali busur. Ya, jadi ukuran sudut ADC itu kita cari tahu dulu. Ukuran sudut ADC ditambah 96 sama dengan 180 derajat. Jadi ukuran sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurangi 96 derajat. Sama dengan 84 derajat. Itu sudut keliling. Ya, sudut keliling ADC. Sekarang langkah kedua kita udah dapat tuh sudut kelilingnya 84. Bisa nyari sudut pusat sekarang. Ya, sudut pusat APC. Caranya 2 kali sudut keliling, 2 kali 84 derajat, yaitu 168 derajat. Jawabannya adalah A. Oke, itu untuk yang nomor 9. Ada pertanyaan?
Oke, itu ya. Untuk yang nomor 6 itu alfa dan beta itu simbol untuk sudut yang tidak diketahui. Ya, sedangkan sudut ABC itu kan 90 derajat ya ukurannya karena menghadap tali busur, menghadap diameter. Berarti jumlah A dan B itu adalah 90 juga karena jumlah sudut dalam segitiga kan 180 ya. Sudut ABC 90 berarti sisanya juga 90. A tambah alfa tambah beta itu 90 derajat. Perbandingannya 5:4, anggap aja X ya. 5X tambah 4X sama dengan 90. Nah, cari dah X-nya, lalu cari selisihnya. Tuh bisa nggak bahas deh? Coba secara ini aja ya, bisa. Kita lanjutkan dulu anak-anak, karena masih ada materi panjang busur yang harus kita bahas, selesaikan hari ini. Ada yang sudah baca tentang materi panjang busur? Nah, untuk materi panjang busur ini kalian harus ingat lagi tentang keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran, Miss kasih simbol ini ya. Itu adalah simbol untuk lingkaran. Keliling lingkaran apa? Siapa yang ingat rumusnya? Yang waktu pertemuan awal-awal. Masih ingat apa rumus keliling lingkaran? Halo? Bisa dengar suaranya Miss? Atau bingung? 2πr, 2 kali pi kali r. Tuh. Keliling lingkaran adalah 2πr atau bisa juga ditulis pi kali d ya. Nah, kalau misalnya setengah lingkaran gimana? Kalau setengah lingkaran gimana kelilingnya? Kalau setengah lingkaran keliling setengah lingkaran, tinggal rumus keliling satu lingkaran dibagi 2 kan gitu ya. Keliling satu buah lingkarannya dibagi 2. Nah, kalau setengah lingkaran ini kan sudutnya 180 derajat ya. Segitu. 180 derajat. Nah, rumusnya tadi kalau keliling setengah lingkaran, nah ini KLL tuh keliling ya anak-anak, disingkat KLL, keliling setengah lingkaran, sama dengan 2πr dibagi 2. Berarti sama dengan pi kali r kan gitu ya. Kalau mau setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itu kan sudutnya berarti 180 derajat. Nah, kalau satu lingkaran penuh sudutnya berapa? 360 derajat. Ya, jadi yang harus diingat, keliling lingkaran rumusnya apa? Ya, keliling satu lingkaran penuh tuh rumusnya apa? Terus sudut. Ukuran sudut satu lingkaran penuh, ukuran sudutnya adalah 360 derajat. Nah, ini juga harus diingat. Nah, dengan kedua hal tersebut, kalau misalnya kita mau cari panjang busur, nah misalnya ini kan busurnya AB, ini titik A, lalu titik B. Jadi panjang busur AB kan sama dengan setengah keliling lingkaran. Ingat kembali bahwa keliling lingkaran itu kan lintasan yang lengkung ya, garis lengkung pada seluruh lingkaran. Kalau busur, bagian lengkungnya boleh bisa jadi 1/4 lingkaran, bisa jadi setengah, 1/8, dan seterusnya ya. Yang jelas busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran. Nah, berarti gimana caranya nyari panjang busur? Rumus panjang busur.
Nah, panjang busur itu ditentukan dengan sudutnya. Apa sudut pusatnya? Nah, kalau AOB, ya sudut AOB ini kan kebetulan 180 ya. Nanti kalau tertentu, nah kita simbolkan dengan alfa. Alfa per satu lingkaran penuh 360 lalu dikalikan dengan keliling lingkaran. Nah, untuk menentukan panjang busur, rumusnya adalah ini. Alfa per 360 kali keliling lingkaran. Panjang busur itu simbolkan PB ya, panjang busur. Disingkat jadi PB, bukan ya PB. Jadi panjang busur rumusnya adalah alfa per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran. Alfa ini simbol, nah, simbol untuk sudut. Ukuran sudutnya berapa? Tergantung yang diketahui di soal. Nanti apa? Bisa beda-beda, bisa 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Contohnya gimana sih, Miss? Nah, contoh misalnya yang tadi deh, kita pakai yang 180 ya alfanya ya. Nah, lingkaran yang tadi itu 180-nya jadi misalkan ini lingkaran P, busur AB yang ditanyakan, panjang busur AB-nya ya, jadi ini 180 derajat. Sudut alfanya 180. Jadi panjang busur AB sama dengan 180 per 360. Nah, untuk 180 per 360 ini bisa disederhanakan. Sama-sama bagi 180 kan ya. Kali keliling lingkaran, pi kali D atau 2πr. 2πr. Misalnya diketahui jari-jarinya 7 ya. Jari-jarinya 7, terus sudutnya ini 180. Berarti ini sederhanain aja. 18 bagi 36 sama-sama bagi 18. Jadinya setengah, 1/2. Kali 2 kali 2, 2 per 7 kali 7. Nah, udah tinggal coret-coret. 7 bagi 7 kan 1 ya. Lalu 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya adalah 22 cm. Misalnya satuannya cm. Nah, itu contoh penggunaan rumus panjang busur. Nah, itu kalau 180 sudutnya. Kalau yang lain gimana, Miss? Nanti ada kalanya panjang busur itu hasilnya bukan hanya bilangan bulat, tapi bisa juga desimal. Contoh ya, ini contoh 1. Nah, ini contoh 1. Contoh 2. Misalnya sudutnya 60 derajat. Berarti gimana? Kalau alfanya diketahui 60 derajat, jari-jarinya 7. Nah, coba kalian hitung deh. Pakai rumus yang tadi. Pakai rumus yang tadi. Kali ini diketahui sudutnya 60. Anggaplah nama busurnya AB juga ya. Sudut pusatnya P. Jari-jarinya 7 cm. Berarti panjang busur AB gimana? Panjang busur AB
Ingat rumusnya alfa per 360 kali keliling lingkaran. Jadi ini membandingkan sudut pusat dari busur tersebut dengan sudut satu lingkaran penuh, lalu dikalikan dengan keliling. Dapat dah ini busurnya bagian dari lingkaran itu berapa berarti panjangnya ya. 60 derajat per 360 derajat kali 2 PR. Pi-nya kita pakai 20/27 langsung ya. Jadi jadinya 7. Nah, 7 bagi 7 kan bisa. Lalu ini disederhanain sudutnya 60 per 360, 6 per 36 itu 1/6. Kali 2 kali 22. Nah, ini kan hasilnya nggak bulat ya. Desimal. 44 bagi 6. Ya, 1/6 kali 64. Berarti 44 bagi 6. Berapa? 7,33 dan seterusnya. Nah, anggaplah dua angka di belakang koma, jadi 7,33 cm. Itu yang nomor 2. Silahkan dicermati, kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Sudah? Kita lanjutkan ya. Satu contoh lagi. Coba LKS halaman 53 nomor 12. Halaman 53 nomor 12. Coba di kalian yang kerjakan. Contoh 1 itu kalau sudutnya 180 tadi. Ini. Untuk yang contoh 3, yaitu soal nomor 12. Jadi pakai alfanya 270, lalu sederhanakan sudut angkanya, pecahan ini 270 per 360 disederhanakan. Jadi pecahan berapa yang paling sederhana, lalu kali keliling lingkaran, pi kali D. Nah, dihitung-hitung saja, kalau pakai teknik mencoret, jadi ketemu 99. Ada yang ketemu 99 untuk nomor 12 ini? Siapa yang ketemu jawabannya? Oh iya, boleh Ridas. 27 per 36 kali 32 boleh. Iya. Good. Siapa yang tidak ketemu hasilnya? Atau yang keliru? Nah, yang penting hitung-hitunganmu benar ya. Hati-hati ngitung nih kali bagi. Ya, coret-coret. Jadi kamu lihat apa yang diketahui di soal. Yang ditanyain apa. Terus gimana ya caranya
pikirkan untuk menghitung atau menentukan yang ditanya itu konsep apa yang dipakai. Kalau ini kan langsung ya, alfa udah diketahui, diameter udah, berarti langsung pakai rumus busur PQ itu. Rumusnya apa? Alfa per 360 kali keliling. Kalau mencari busur berarti artinya kita itu mau cari seberapa panjang busur itu, berapa bagian sih dari lingkaran, ya dari keliling lingkaran itu. Gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk yang panjang busur. Kemudian nanti untuk luas juring itu sama ya rumusnya dengan mirip, bukan sama, mirip rumusnya dengan panjang busur, hanya saja nanti ini dikalikan dengan luas lingkaran. Jadi kalau luas juring itu kita mau cari tahu daerah juring itu sama dengan berapanya lingkaran sih, berapa bagiannya lingkaran sih, berapa bagian luas lingkaran, gitu ya. Oke, coba dibaca dulu nak materinya dan coba contoh soal yang ada di LKS ataupun di buku paket. Kita akan bahas lagi hari Kamis ya, hari Rabu libur, tidak ada pembelajaran, langsung kegiatan TD Live sore hari jam 6 sore. Jadi tolong login sebelum jam 6, kalau bisa jam 6 kurang 15 sudah join Zoom meetingnya ya. Kemudian untuk kuis, iya kuisnya hari Kamis. Hari Kamis. Ya, kuisnya hari Kamis, pertanyaan benar salah ada 15 soal. Itu materinya dari materi awal unsur-unsur sampai hari ini ya, panjang busur. Nah, sebenarnya luas juring itu mungkin tetap Miss masukkan. Ya, ingat rumusnya. Kemudian rumus luas lingkaran ingat kan ya, pi kali r kuadrat. Mungkin waktu hari Kamis jam pembelajaran itu mungkin Miss kasih dulu ini apa namanya, kasih penjelasan sedikit atau latihan soal, kemudian mungkin nanti Miss pastikan deh dulu, Miss cek lagi apakah masih boleh untuk ambil kuisnya jam di luar jam pelajaran gitu ya, nanti Miss coba cek dulu. Oke, kalaupun misalnya Kamis nggak bisa di luar jam, mungkin Miss mundurkan kuisnya jadi hari Senin. Unsur-unsur ya, dari awal unsur-unsur sampai materi panjang busur. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Anak-anak boleh belajar matematika untuk soal-soal maupun materi panjang busur. Ya Bapak, kami mohon tolong anak-anak supaya boleh semangat dalam belajar, boleh giat dalam berlatih, sehingga boleh lebih memahami materi ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi hari Kamis. God bless you. Baik, selamat pagi anak-anak kelas 8C. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali. Hari ini hari Senin, tanggal 15 Februari 2021. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di kelas 8C ya dalam keadaan sehat ya. Baik. Jadi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sapa-sapa dulu, semuanya sudah ready, sudah standby, ya semuanya sudah tergabung atau belum ya. Jadi nama yang Miss panggil, silahkan beri tanda oke, atau mau dijawab langsung, aktifkan mikrofon juga silahkan ya. Edelyn. Hadir Miss. Ya, Alexis. Hadir Miss. Ya, Alicia Maharani. Hadir Miss. Angela Josephine. Hadir Miss. Arian C. Elda. Arian C. Elda. Miss. Aurelia Samantha. Hadir Miss.
Betania Putri. Betania Putri. Belum ada tanggapan. Hadir, Miss. Oh, Betania, iya. Christopher Perez. Christopher. Oke, Darren. Gareth. Hadir, Miss. Ya, Immanuel, Jason. Hadir, Miss. Gabriela Maria. Hadir, Miss. Christopher lagi sakit. Oke. Gede Edo. Gede Edo. Edo ada ya? Hadir, Miss. Ya. Graciela. Hadir, Miss. Martial Ridas tadi izin ya, masih membanten. Jeremy Joseph. Hadir, Miss. Ya, Kade Alfi. Kade Alfi. Alfi belum ada. Kennedy. Hadir, Miss. Ya, Kensean. Hadir. Ya, Seaniel. Ya, Sevilla. Stephen. Hadir, Miss. Ya, Tricia, Alicia. Hadir, Miss. Ya, Wulan Febrianti. Ya, baik. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak diambil dulu buku paketnya. Kita mulai bab baru ya. Kita mulai bab baru, bab yang ke-7. Silakan dibuka buku paket, dicari halaman 73. Jadi kita memulai bab baru itu tentang cerita tantri. Semuanya sudah standby dengan buku masing-masing? Ya, baik. Kalau sudah, jadi untuk bab ke-7 ini ya di halaman 73 itu kita akan membahas tentang cerita tantri. Nah, jadi di sini sebelum ke materi itu Miss paparkan sedikit, Miss sampaikan sedikit kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai ya. Jadi di bab 7 ini kita akan membahas 2 kompetensi dasar, 2 KD. Yang pertama itu adalah memahami teks tata nilai cerita tantri, baik lisan maupun tulisan, baik dengan huruf Latin maupun dengan aksara Bali, ya. Dan juga KD yang kedua itu mengabstraksi, menganalisis teks cerita moral tantri yang berupa biografi, baik itu lisan, tulisan dengan huruf Latin dan aksara Bali, ya. Jadi untuk mencapai KD tersebut ya kita akan menspesifikasi lagi, jadi lebih mengkhusus lagi pembelajarannya, indikatornya itu adalah yang pertama nanti anak-anak mampu membaca cerita tantri yang beraksara Bali, kemudian mencari arti kata yang terdapat dalam cerita tantri, mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikannya, mendiskusikan bentuk-bentuk kata dalam cerita tantri, dan yang terakhir menyimpulkan isi dan menemukan amanat yang terkandung dalam cerita tantri. Itu ya. Baik, kemudian lanjut ke materi. Coba dibuka buku paket halaman 75. Halaman 75, 7.1, tuturan satwa diah tantri ya. Jadi untuk ini Miss akan panggil satu-satu secara acak untuk anak-anak belajar membaca bahasa Bali yang baik dan benar ya. Nanti akan Miss terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara lisan. Ya, secara lisan. Jadi anak-anak silakan nanti secara mandiri masing-masing diorat-orat artinya.
Ya, jadi dituliskan artinya dalam bahasa Indonesia. Ya, boleh tidak sama persis dengan kata-kata dengan kalimat-kalimat yang Miss sampaikan nanti, boleh diubah-ubah hanya saja dengan makna yang masih sama. Itu tidak harus sama persis dengan yang Miss katakan. Paham? Oke, kita mulai dari paragraf yang pertama. Coba dibantu Miss membaca ya. Untuk paragraf yang pertama, Graciela Ivory. Coba dibaca paragraf yang pertama. Nguacen satwa, yang itu. Silakan. Berarti sampai kadi asa puniki ya, Miss? Iya, selesai paragraf 1 itu. Oh iya, ngacen satwa. Satwa nidiah tantri saking dumun kanggen batang bebaosan niwa lelampahan ring kauripan susastra Bali. Puniki wantah silih tunggil susastra Bali purwa sane nyaritayang anak istri maparat ni diah tantri. Ngiring wacen ceritane kadi asa puniki. Oke, baik. Terima kasih Graciela. Ya, untuk paragraf 1 tadi sudah dibaca ya, pengucapannya sudah betul, hanya saja intonasinya agak dipelankan sedikit ya nanti Graciela ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah sekarang akan Miss diktekan secara lisan, artinya di dalam bahasa Indonesia, silakan secara mandiri, secara cepat anak-anak tuliskan gitu ya, orat-orat ya. Baik. Satwa nidiah tantri saking dumun kanggen bantang bebaosan miwah lelampahan ring kauripan susastra Bali. Jadi cerita nidiah tantri sejak dulu kala sudah digunakan sebagai dasar bercerita di dalam sastra Bali. Gitu. Ya. Jadi cerita Nidiah Tantri sudah sejak dulu kala dijadikan atau digunakan dasar bercerita di dalam sastra Bali. Puniki wantah silih tunggil. Ya, cerita ini merupakan salah satu susastra Bali Purwa. Cerita Bali tradisional. Ya, salah satu sastra Bali tradisional. Sane nyaritayang yang menceritakan ya, anak istri meparab, seorang anak perempuan yang bernama Nidiah Tantri. Dah, ngiring wacen ya. Mari membaca ceritanya berikut. Ngiring wacen ceritane kadi asapuniki. Ya, mari membaca ceritanya sebagai berikut. Oke, paragraf 2. Coba Kadek Gilang, silakan. Gilang, silakan yang paragraf 2. Oke, Gilang tidak ada tanggapan ya. Jeremy Joseph, coba bantu Miss. Yang paragraf 2, silakan. Jeremy. Oke, Jeremy juga tidak ada. Jason. Jason, coba Jason yang paragraf 2. Ya Miss, paragraf 2, tunggu. Wenten katuturang sang Nataratu Agung ring Panegara Patali. Sane mapesengan sang Prabu Ayuswaryadala panjagnyane akeh pisan lakesami subakti duening ida tak dahating sueca ring panjak mawawah kalintang wicaksana. Oke, baik Jason, terima kasih. Dilanjutkan ya.
Wenten katuturang ya diceritakan Sang Nataratu Agung ring Panegara Patali. Diceritakan seorang raja besar di kerajaan Patali, Panegara Patali, di kerajaan Patali. Ya. Sanema pesengan Sang Prabu Aiswaryadala yang bernama Sang Prabu Aiswaryadala. Panjaknyane akeh pisan, rakyatnya sangat banyak. Maka sami subakti, semuanya patuh. Duaning ide dahating swece ring panjak. Karena beliau ya sang raja sangat baik terhadap rakyatnya. Mawawah kalintang wicaksana. Ditambah juga dengan sang sikap bijaksananya. Tuh ya, ditambah juga dengan sikap bijaksananya. Wicaksana, bijaksana ya. Oke, baik. Lanjut paragraf 3, Edelin, silakan. Patihnyane maparap Kipate Bandaswarya maduwe oka istiri ayu adiri sane maparap ni diah tantri. Sajaba maparas ayu kacerita tayang ni diah tantri kalintang becik wikan waget niwa wicaksana. Indike puniki kaungin oleh ide sang Prabu. Raris ida nitahang mangda Patih Bandaswarya ngaturang okyane kaputpuri jagi nyarenging Sang Prabu mawirasa sapisanan malacita ring pamereman. Ya, baik. Thank you Adeline. Ya, lanjut ya. Patihnyane meparab Ki Patih Bandaswarya. Penasehatnya bernama Ki Patih Bandaswarya. Madue oke istri ayu adiri, mempunyai anak perempuan cantik seorang diri, sane maparab yang bernama Nidiah Tantri. Nah, sejaba meparas ayu, selain berwajah cantik, kaceritayang diceritakan juga Nidiah Tantri kalintang becik. Nidiah Tantri sangat baik, wikan, pintar, waget, tekun, miwah wicaksana, dan bijaksana. Indeke puniki kauningin oleh ide sang Prabu. Hal ini diketahui oleh sang raja. Raris ide nitahang, selanjutnya beliau memerintahkan mangde supaya Patih Bandaswarya, penasehat Bandaswarya ngaturang okanyane ke Puri, mengajak putrinya tersebut ke dalam kerajaan atau ke kerajaan. Ya, jagi nyarengin sang Prabu mawirasa untuk menemani sang raja bercerita, ya, sapisanan malilecita ring pamereman, sekaligus menghibur sang raja di kamarnya. Tuh, dah terlalu cepat, Miss? Bisa direspon, bisa anak-anak ikut menuliskan? Bisa? Oke, Miss lanjutkan. Tolong kasih tanda. Bisa, ya. Selain Gusti Ayu, yang lain bagaimana? Bisa diikuti?
Menterjemahkannya, anak-anak bisa sambil menulis? Bisa, sudah diterjemahkan? Oke, Edelin bisa. Ya, yang lain, Ariance. Yang lain bagaimana? Yang cowok-cowok bisa? Oke, Kennedy terlalu cepat. Ya, baik. Edo terlalu cepat. Oke. Ya, nanti Miss pelankan sedikit. Ya, ya. Lanjut paragraf yang keempat ya. Stephen, coba dibantu Miss membacakan paragraf yang keempat. Silakan. Stephen. Oke, Stephen tidak ada tanggapan. Stephen. Ya. Alicia sudah tadi belum ya? Alicia coba paragraf yang keempat nak, silakan. Oke, nge-lag. Ya, Stephen nanti ya, setelah ini ya, nanti gilirannya Stephen. Ya, sekarang Alicia coba. Paragraf yang keempat, Alicia, silakan. Saya, Miss. Ya, silakan paragraf yang keempat, nak. Yang Rikale itu. Ya. Ya, silakan dimulai. Halo Alicia. Alicia. Miss, Alicianya lagi nge-lag, Miss. Oke. Ini yang jawab Alexis ya? Oke, Alexis saja langsung. Silakan. Yang paragraf 4, nak, silakan. Miss lawan. Oke. Rikala wengi. Sasampun masarengan tring pamereman Nidia tantri kanikain mijet doktor ide anake agung. Usan punika. Wawu kanikain masa tua. Nidia tantri ngawitin masa tua. Nyari tayang satua-satua tantrisane akeh nyari tayang kauripan beburonan. Kalangon ida sang Prabu mirengang satuane Nidia tantri kantos ida merem. Sasampun ida matangi Malidia tantri manturang masa tua. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, rikala wengi ya, pada malam harinya itu ya, pada malam harinya sesampun mesarengan ring pamereman, ketika sudah bersama-sama di dalam kamar ya, pamereman itu tempat tidur di kamar maksudnya ya. Pada malam harinya ketika sudah bersama-sama di dalam kamar, Nidia tantri kanikain ya, Nidia tantri disuruh mijat cokor ide anake agung, memijat kaki sang raja. Wusan punike, setelah itu wawu kanikain masa tua, baru disuruh bercerita. Nidia tantri ngawitin masa tua. Nidia tantri memulai ceritanya. Nyerita yang satua-satua tantri menceritakan cerita-cerita tantri sane akeh nyari tayang
kauripan beburonan yang banyak sekali menceritakan keagungan dari para hewan-hewan. Ya. Kalangon ide Sang Prabu mirengang satuane nidiah tantri, ya. Terpesona sang raja mendengarkan ceritanya nidiah tantri, kantos ide merem, sampai-sampai sang raja ketiduran. Ya. Sesampun ide metangi, setelah sang raja terbangun, malih diah tantri nglanturang mesatul. Lagi ni diah tantri melanjutkan ceritanya. Tuh, ya. Oke. Paragraf selanjutnya, paragraf 5 ya. Oke, paragraf 5 coba Betania, silakan. Silakan Betania, paragraf yang kelima dibaca. Betania, bisa didengar? Oke, Betania. Tidak ada tanggapan. Coba Martial, Ridas, silakan. Bisa. Kenapa, Miss? Ya, yang paragraf 5, Nak, silakan. Yang halaman 75 masih, Miss? Iya, masih halaman 75. Mangarapan kayunan sane maduluran kawikanan nidiah tantrini. Metu pikayunan ida Sang Prabu sayang tresna asti ring nidiah tantri. Marasa ida ngamulihang Mas Manik amerta sanjiwani. Mapuara ida nanten malih madue kayunan nuapara. Salantang yusa ida sayaga masemaya matresna ring diah tantri. Ya, baik. Terima kasih. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, untuk paragraf 5 ya. Melarapan keayuan ya. Sane maduluran kawikanan nidiah tantrine ya. Didasarkan atas kecantikan dan kepintarannya nidiah tantri ya. Metu pikayunan ide Sang Prabu, timbullah rasa dari sang raja ya. Timbullah rasa sayang dan cinta dari sang raja kepada nidiah tantri. Merasa ide ngamolihang Mas Manik amerta sanjiwani. Beliau seperti mendapatkan harta karun yang tidak ternilai harganya. Ya, mapuara ide nenten malih yang mengakibatkan sang raja tidak lagi ya nenten malih madue pikayunan nua pare. Mengakibatkan sang raja tidak lagi mempunyai rasa ragu. Selantang yuse ide sayage, seumur hidupnya sang raja siap masemaya berjanji matresna ring nidiah tantri, akan menyayangi nidiah tantri.
Gitu. Ya. Oke, yang terakhir Kennedy, coba dibaca paragraf terakhir. Kecerita yang ngelantur pamargin ide ngambil saha makrab sareng ni dia tantri. Kantos kecerita yang sampun ngamolihang putra saputra. Mawinan sareng sami kena lahajeng. Sukalagawa manggihin urip sujati luih ayu ring jagate. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, yang terakhir kacerita yang diceritakan ngelantur pemargin ide ngambil sahe makrab sareng nidiah tantri. Diceritakan kemudian perjalanan sang raja menikahi nidiah tantri. Kantos kaceritayang sampun ngamolihang putra suputra. Sampai juga diceritakan sudah memiliki seorang anak laki-laki yang baik. Mawinan sareng sami kena rahajeng yang menyebabkan semuanya dalam keadaan sehat, sukalegawa, berbahagia, manggehen urip sujati luweh ayu ring jagate. Ya. Dalam keadaan sehat, berbahagia, hidup damai, lahir dan batin di dunia. Tuh, ya. Jadi itu cerita tentang Nidiah Tantri. Jadi secara singkat ya, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Patali ya, dipimpin oleh Raja Sang Prabu Aiswaryadala, memiliki pepatih penasehat bernama siapa tadi? Ki Bandaswarya. Ya, bernama Ki Bandaswarya. Ki Bandaswarya ini mempunyai anak yang sangat cantik, pintar, tekun, bijaksana bernama Nidiah Tantri. Ya, Nidiah Tantri diundang ke kerajaan untuk menemani sang raja, menemani bercerita. Dari cerita-ceritanya Nidiah Tantri, sang raja jatuh cinta, ya. Akhirnya mereka menikah, memiliki anak dan hidup berbahagia. Itu tentang cerita Nidiah Tantri secara singkat. Oke, sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya, Miss beri waktu 2 menit untuk anak-anak berdiskusi. Berdiskusi maksudnya anak-anak jika ada yang kelewatan tadi terjemahannya silahkan ditanyakan ke Miss. Ya, ditanyakan langsung bisa, melalui chat juga bisa. Miss beri waktu 2 menit sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya. Silakan. Paragraf 1 kalimat kedua. Miss jawab langsung Ken ya. Paragraf 1 kalimat. Paragraf 1 kalimat kedua. Puniki wanta silih tunggil sesastra Bali Purwa sana nyeritayang. Ya. Ini merupakan salah satu jenis sastra Bali tradisional yang menceritakan anak perempuan yang bernama Nidiah Tantri. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Silakan.
Ada lagi? Oke, baik anak-anak, kita lanjut ya. Jadi jika tidak ada pertanyaan terkait cerita tantri, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Coba dibuka buku paket halaman 76, Nak. Halaman 76 sudah? Jadi halaman 76 itu kita akan belajar tentang anggah ungguhin bahasa Bali ya. Jadi tingkatan berbahasa di dalam bahasa Bali. Jadi kurang lebih secara umum itu ada tiga tingkatan. Yang pertama itu bahasa halus singgih, kemudian ada bahasa halus sor, ada bahasa halus mider ya. Yang pertama bahasa halus singgih. Ya, ini penjelasannya. Nah, untuk materi unggah-ungguh bahasa Bali ini sudah Miss upload juga di Moodle. Jadi nanti silakan anak-anak sambil lihat di situ, dicermati, ya, dibaca lagi, dipahami. Itu materinya di topik baru, topik Nidyah Tantri yang paling bawah, ya. Silakan dilihat di situ. Nah, ini. Jadi bahasa halus singgih itu adalah bahasa Bali yang digunakan berbicara dengan seseorang yang tingkat jabatannya lebih tinggi daripada si pembicara. Misalnya, Miss berbicara dengan seorang raja di Bali. Jadi Miss harus menggunakan bahasa halus singgih. Itu. Misalnya kepada seorang pedanda. Ya, pedanda itu sejenis seperti pendeta. Ya, jadi itu harus menggunakan bahasa halus singgih. Contohnya yang di screen ini. Ya, menyebutkan sang pandita ngadegang weda pamuji, miwah japa mantra, mausin gitu. Nah, selanjutnya ada bahasa losor. Nah, bahasa losor itu adalah bahasa Bali yang digunakan ketika berbicara dengan lawan bicara. Si pembicara ini menghaluskan dirinya sendiri. Ya, menghaluskan dirinya sendiri atau merendahkan dirinya sendiri dengan menggunakan bahasa Bali yang halus. Ya. Jadi misalnya ketika Miss berbicara dengan seorang raja, Miss menyebutkan diri Miss dengan sebutan titiang. Ya, titiang itu kan halus, sangat sopan. Ya, meskipun sebenarnya bisa menggunakan bahasa sehari-hari contohnya cang atau yang. Tetapi tidak. Dalam bahasa lusor itu menghaluskan diri sendiri, merendahkan diri sendiri dengan menggunakan bahasa Bali yang halus. Itu bahasa lusor. Ya, contohnya di sini titiang yang Miss garis bawahi. Nah, kemudian ada bahasa halus mider. Nah, bahasa halus mider ini adalah bahasa Bali yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang banyak, sama-sama menggunakan bahasa Bali yang halus, bahasa Bali yang sopan, baik si pembicara ataupun lawan bicaranya. Ya, contohnya misalnya dalam sebuah forum rapat, ketika si pemimpin rapat menyapa peserta rapatnya, itu harus menggunakan bahasa Bali yang halus. Nah, bahasa Bali halus di lingkungan ini dinamakan bahasa halus mider. Nah, contohnya ini, ide dane, krama seketruna sane dahat uang yang titiang. Jadi, ide dane ya, para hadirin peserta rapat truna-truni, sane dahat uang yang titiang, yang sangat saya hormati. Itu sama-sama halus, baik si pembicara maupun lawan bicaranya. Itu bahasa halus mider. Ya. Nah, jadi untuk lebih dipahami lagi nanti silakan lihat di Moodle, dibaca di situ, dipahami di Moodle, ya. Jadi materinya cukup singkat, hanya itu saja. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke berikutnya?
Baik. Jika tidak, nah untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak, sekarang kita penugasan. Ya, penugasan. Jadi tugasnya ini sudah Miss upload juga di Moodle. Coba dibuka Moodle pelajaran bahasa Bali, cari di topik Nidyah Tantri yang paling bawah. Jadi di topik Nidyah Tantri itu ada penugasan 1, cerita tantri ya. Jadi di situ anak-anak nyawis pitaken, menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya seperti yang sudah terlampir di screen. Ya, bisa langsung dikerjakan di Moodle, langsung diupload yang sudah selesai. Jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan di kolom chat. Ya, baik. Silakan mulai dikerjakan.
Siang ya? Udah mau jam 12? Siang ya kayaknya nih ya. Selamat siang. Halo. Oke, baru satu yang respon. Terima kasih Elda. Lainnya mana nih? Ya, terima kasih Edo. Aurel, Jeremy, ya ada yang baru masuk. Kayaknya ada yang baru masuk nih. Ya, halo Adel. Oke, halo Ridas. Gimana nih, sudah siap berarti ya kita ada evaluasi hari ini ya. Oke, halo Tania. Selamat siang. Seperti yang Mister sampaikan di minggu lalu ya. Oh iya, minggu lalu. Seperti yang Mister sampaikan di minggu lalu, berarti kita ada evaluasi. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mister bisa minta tolong satu untuk berdoa. Mister bisa minta tolong Kennedy untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran IPA Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir pelajaran, supaya kami bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Mister. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Oke, sambil saya mempersiapkan linknya, ya, silakan kalau kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi, silakan ditanyakan langsung, ya. Silakan, karena nanti begitu berjalan kuisnya itu tidak bisa gini ya, tidak bisa bertanya-tanya gitu. Evaluasinya seperti kuis, ya. Evaluasinya itu seperti kuis ya. Jadi soal pilihan ganda jumlahnya ada 80, baru mau saya bilang 30 ya. Jumlahnya 30 soal. Oke, silakan kalian jawab saja. Nah, itu pokoknya pertanyaannya ya kalimatnya pendek-pendek dan kalian tinggal pilih juga. Nah, nantinya itu juga nantinya di setiap soal yang diberikan, gitu kan, mungkin nanti ada 10 soal, di mana misalkan ada beberapa soal yang salah, nanti ada kesempatan kalian juga untuk kalian bisa menjawab, gitu ya, secara undian, di bagian mana soal yang salah itu bisa dijawab ulang, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan satu, Mister boleh jelaskan enggak penyakit appendicitis dan konstipasi? Oke. Saya jawab dulu dari konstipasi ya. Konstipasi. Nah, konstipasi itu adalah salah satu gangguan di mana kita itu susah susah buang air besar atau istilahnya sembelit ya, di mana kondisi itu usus besar itu kekurangan air dalam penyerapannya sehingga hasil feses yang diserap oleh usus besar itu terlalu padat sehingga otot-otot di rektum kita itu sulit untuk mengeluarkan kotoran yang saking padatnya itu. Gitu. Nah, itu yang disebut oleh konstipasi atau sembelit. Berikutnya appendicitis. Appendicitis dari kata appendix berarti artinya usus buntu. Nah, kalau ada sitis-sitisnya berarti itu artinya radang ya. Nah, itu adalah peradangan yang terjadi di dalam usus buntu. Di mana penyebabnya macam-macam ya. Penyebabnya macam-macam. Yang jelas ada ada benda sesuatu begitu ya yang masuk ke dalam usus buntu gitu kan. Dan di situ tersangkut, contohnya kalau misalkan dia bahan-bahan organik seperti biji-bijian gitu ya. Dia bisa tersangkut di situ membusuk sehingga menimbulkan peradangan. Gitu. Mungkin juga bekas-bekas zat-zat makanan yang lain yang mengandung zat-zat yang
tidak diuraikan zat-zat berbahaya yang tidak sempat diuraikan oleh lambung dan usus halus masuk ke dalam usus buntu gitu ya. Nah, itu bisa jadi radang juga gitu. Oke, Mister, usus besar itu bisa nambah air gitu kah? Agar fesesnya enggak padat banget atau usus besar cuman bisa menyerap air? Ya, usus besar itu hanya bisa menyerap air. Ya, tapi tergantung ya. Kalau misalkan kita makan makanan yang kurang serat. Makanan yang kurang serat berarti di dalam makanan tersebut air yang tersimpan itu juga sedikit gitu ya, atau bahkan sama sekali tidak ada simpanan air di dalam makanan tersebut begitu. Nah, karena kita makan itu gitu ya, karena kita makan itu dan kita mungkin tidak sempat minum air atau tidak ada asupan air begitu ya. Nah, sehingga usus besar itu tetap melakukan penyerapan air seberapa adanya gitu. Ya, seberapa adanya. Oke, berikutnya. Lemak, protein, dan kolesterol itu ada dicerna di mana? Ya, lemak, protein, dan kolesterol. Kalau untuk lemak itu dia di lambung, ya, di lambung dibantu oleh enzim lipase di situ ya, dibantu oleh enzim lipase. Kemudian di usus halus juga tetap ada lipase juga di situ, ya. Kemudian protein di lambung ada, di usus 12 jari ada, di usus halus juga ada. Untuk kolesterol sebenarnya dicerna bersamaan dengan lemak, ya. Sebenarnya dicerna bersamaan dengan lemak, cuman beberapa karena jumlah kolesterol itu banyak gitu ya. Beberapa kadang ada yang lewat-lewat aja masuk ke dalam darah begitu. Tapi tetap kolesterol itu tetap juga dicerna sama seperti lemak ya, di lambung dan juga di usus halus. Ya, silakan kalau kalian yang ingin bersiap-siap bisa buka Moodle-nya, ada link di Mister taruh di paling bawah. Tapi Mister nanti juga akan masukkan linknya di sini ya. Di kolom chat, tapi tunggu dulu Mister transfer datanya dulu. Kalau kalian mau cepat juga kalian bisa masuk ke dalam link yang Mister sudah tampilkan di Moodle. Sambil nunggu ya. Ya, yang kuisis itu ya. Oke, silakan dimasukkan sesuai nama. Ya. Nggak usah nama lengkap, yang penting nama yang dikenal. Gitu aja ya. Jangan pakai nama panggilan yang aneh-aneh ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mister, enzim petialin itu enzim yang ada dari mana dan fungsinya apa? Oke, enzim petialin itu ini ya, enzim yang ada di ini ya, di mulut ada sebenarnya, di usus halus juga ada. Nah, tapi yang kita terbanyak gitu ya, yang paling umum ada itu di mulut ya, atau bisa kita bilang itu adalah enzim amilase juga. Tuh.
Fungsinya untuk mencerna amilum ya. Amilum itu adalah salah satu jenis karbohidrat. Untuk dipecah menjadi lebih sederhana yaitu glukosa atau gula gitu. Ya, kalian masuk aja dulu. Kalau kalian klik mulai juga kalian belum bisa mulai mengerjakan ya. Karena ini masih istilahnya kalian masih ada di dalam ruang tunggu ya. Oke, di sini ada 2 nama Sevilla. Sevilla mau pakai yang mana? Untuk Sevilla namanya Sevilla ada 2 nama di sini. Mau pakai yang yang baru berarti ya. Oke. Ya, sudah ada 13 orang masuk. Ada yang nggak masuk hari ini? Semua masuk ya? Kayaknya ya. Oke. Oke, Niel 1, Mister. Oke, siap. Oh, Kristo sakit. Oh ya, Kristo ya. Sakit Miss ya? Oke. Kemudian ya, sudah ada 14 dari 21 ya, berarti ya. Kayaknya nih satu kelas 23 ya, tapi yang hadir 21. Keluar masuk berarti ya. Siapa? Risto. Nggak bisa. Alexis. Oh iya. Oh ada? Edo ada? Di absen ya. Ya, di pertemuan hari Jumat berarti kita sudah bisa masuk ke materi tentang peredaran darah ya, sistem peredaran darah. Buku yang dipakai masih buku semester 1 ya. Masih buku semester 1. Jadi Mister usahakan sebelum PTS materi sistem peredaran darah ini juga sudah bisa kita selesaikan gitu. Oke, ini rata-rata Mister lihat juga 60% ya, kalian sudah bisa menjawab soal dengan benar, rata-rata kelas maksudnya. Dari sekitar 60% satu kelas bisa menjawab dengan benar, berarti sudah ya setengah lebih ya ilmu yang Mister sampaikan juga tersalurkan. Berarti sekitar 60% juga ilmu yang tersalurkan. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalkan kalian ada berbagai macam pertanyaan. Selama masih berhubungan dengan materi, Mister pasti akan bantu untuk cari jawabannya. Dan kalau misalkan kita Mister tidak tahu gitu jawabannya atau gimana, kita pasti akan cari solusinya bersama. Oke, Mister, materi yang warna-warna itu ada di buku. Warna apa ya? Oh, warna ini ya. Warna makanan itu ya, warna makanan ditetesi Lugol, ditetesi Biuret dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya ada di buku LKS di awal-awal di bagian karbohidrat dan protein gitu ya. Cuman Mister tidak bisa sampaikan karena ya kalau mau menyampaikan ini enaknya kita melakukan uji cobanya secara langsung gitu. Sedangkan kalau kita mau melakukan uji coba
di rumah masing-masing, mobil larutannya itu harus ke tempat laboratorium gitu. Kalau di sekolah kan tersedia gitu ya. Jadi Mister tidak sampaikan materinya itu. Oke, tapi tidak apa-apa, itu cuman salah satu soal pengecoh saja. Jadi tenang, nilai kalian juga tidak akan Mister taruh di bawah KKM kalau kalian sudah mengikuti kuis ini ya. Oke, bisa kita tutup? Bisa kita tutup pelajarannya? Ya, kalau bisa, Mister yang akan berdoa. Untuk yang tidak mengikuti, mohon maaf, Mister tidak bisa berikan nilai yang lebih ya. Dan untuk yang masih mengerjakan, dikerjakan ya. Tapi nanti waktunya akan berakhir sendiri. Oke, kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa mempelajari tentang sistem pencernaan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar ilmu yang sudah diberikan, ilmu yang tersampaikan ya Tuhan bisa bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Dan sebentar kami akan melakukan agenda kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, jaga dan lindungi kami dimanapun dan apapun yang kami lakukan. Dan hindarkanlah kami dari pandemi yang saat ini sedang melanda ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih kelas 9C. Tuhan Yesus, kelas 9C. Kelas 8C, Tuhan Yesus memberkati.